Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujia Asisri Astuti, peserta Latsar Kementerian Perhubungan tahun 2022, gelombang 7, angkatan 59. Di sini saya akan menyampaikan core value berakhlak dan contoh tokohnya. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dalam pidatonya menyampaikan tentang core value ASN dengan tujuan menyeragamkan nilai-nilai dasar atau core values bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Selanjutnya, apa itu core value berakhlak? Yang pertama, berorientasi pelayanan. Yang kedua, akuntabel. Yang ketiga, kompeten. Yang keempat, harmonis. Yang kelima, loyal. Yang keenam, adaptif. Yang ketujuh, kolaboratif. Panduan perilaku berorientasi pada pelayanan. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Contoh dari berorientasi pelayanan adalah Bapak Haji Ganjar Pranowo SH.MIP, adalah Gubernur Jawa Tengah yang mana Bapak Ganjar yang ramah kepada semua masyarakat, solutif, dan bisa diandalkan oleh warga Jawa Tengah. Karena Bapak Ganjar melakukan pembangunan tiada henti di Jawa Tengah, mulai dari infrastruktur hingga wisata di Jawa Tengah, supaya bisa dikenal oleh khalayak ramai. Panduan perilaku akuntabel. 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatannya. Contoh tokohnya adalah Ibu Tri Risma Harini, mantan wali kota Surabaya yang melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, jujur, cermat, dan sebagai wali kota perempuan pertama yang tidak menyalahgunakan kewenangan jabatannya untuk dirinya sendiri. Panduan perilaku kompeten. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah-ubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Dengan contohnya adalah Ibu Tri Risma Harini. Semasa menjabat sebagai wali kota Surabaya, selalu meningkatkan kompetensi dalam dirinya dengan cara menjawab tantangan yang ada di Surabaya. Dari menata Surabaya hingga turun langsung untuk menjalankan tugasnya dengan kualitas terbaik versinya. Panduan perilaku harmonis. Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Sebagai contohnya adalah Bapak Riki Oktarizano SH, yang merupakan Korsatpel dari Terminal Tipe A Simpang Priuk, yang mana Bapak Riki menghargai setiap orang dengan apapun latar belakangnya dan membangun lingkungan kerja yang kondusif tanpa mengistimewakan seseorang di tempat kerja. Panduan perilaku loyal. 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, setia pada NKRI. 2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Tokohnya adalah Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Merupakan pimpinan bangsa ini dengan keloyalan Bapak Joko Widodo kepada bangsa Indonesia. Bapak Joko Widodo menjaga nama baik bangsa Indonesia serta memegang teguh Pancasila serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Panduan perilaku adaptif. 1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. 3. Bertindak proaktif. Sebagai contoh tokohnya adalah Bapak Joko Widodo, yang mana cepat sigap menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan bangsa Indonesia.
dari kemajuan teknologi di dunia yang semakin pesat hingga pandemi yang menyerang Indonesia, serta terus berinovasi untuk mengembangkan bangsa Indonesia. Panduan perilaku kolaboratif. 1. Memberikan kesepakatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Tokohnya adalah Bapak Ricky, yang mana beliau merupakan korsatpel yang sangat membuka sekali untuk bekerja sama tanpa membandingkan siapapun, dan itu demi tujuan bersama. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.